Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan hadir pada diskusi santai kita yang bertema tantangan pembangunan pedesaan, yakni tantangan perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan. Eh, Mungkin dari kelompok-kelompok sebelumnya atau kelompok yang akan datang udah bakal menjelaskan tentang problematika atau tantangan pembangunan pedesaan mengenai kayak kemiskinan atau pendidikan, dan kita kedapatan perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan, karena perubahan iklim dan kerusakan lingkungan merupakan isu yang benar-benar krusial ya untuk saat ini sampai mungkin 100 tahun ke depan jika kita belum bisa memitigasi terutama perubahan iklim dengan baik. Mungkin kita langsung masuk aja ke diskusinya. Aku mau dengar perspektif perubahan iklim dari Putu Arya, mungkin bisa memberikan perspektifnya mengenai perubahan iklim. Silahkan, Iputu. Oke, terima kasih Mas Yaser ya. Tadi transisi dan bridging-nya mengenai isu yang kali ini kita bahas mengenai perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan dalam pembangunan perdesaan gitu. Nah, tapi di sini saya tidak spesifik membahas terkait tentang bagaimana pada akhirnya perubahan iklim itu ada di level perdesaan, tapi saya akan memberikan sebuah framework terlebih dahulu ya terkait tentang seberapa penting sebenarnya perubahan iklim ini menjadi suatu tantangan global, tidak hanya dalam pembangunan tapi juga dalam sektor-sektor lainnya gitu. Nah, pertama yang sebenarnya harus kita pahami bahwa seperti yang tadi Yaser bilang ya, bahwa pembangunan perdesaan ini merupakan suatu isu global yang pada akhirnya saat ini sedang diperbincangkan dan bahkan menjadi diskursus dunia gitu. Jadi artinya semua negara, event itu negara maju, negara berkembang ataupun negara keterbelakangan, itu semuanya membahas terkait tentang bagaimana pada akhirnya membangun sebuah perdesaan. Karena selama ini kan dengan adanya globalisasi, kita mengalami yang namanya industrialisasi. Nah, pembangunannya itu terlalu sentral di perkotaan, sehingga pada akhirnya desa itu menjadi suatu wilayah yang terus termarginalkan gitu. Desa menjadi daerah yang subordinal, sehingga pada akhirnya sekarang harus dibangun agar kesenjangan sosial antara perkotaan dan perdesaan itu bisa diatasi. Ya, jadi intinya mengapa pada akhirnya pembangunan perdesaan itu penting, gambarannya itu seperti itu. Gitu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah ketika semua negara sudah mulai berfokus untuk melakukan pembangunan di perdesaan, muncullah berbagai tantangan, muncullah berbagai hambatan untuk bagaimana pembangunan perdesaan itu sulit untuk dilaksanakan. Tadi juga sudah sempat disinggung bahwa tantangan pembangunan perdesaan itu benar-benar multidimensional gitu. Ada kemiskinan, ada pendidikan, ada infrastruktur, ada kepemilikan tanah, reformasi agraria, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa dari semua tantangan yang ada, semua itu penting. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa tantangan yang sedang kita bahas sekarang ini merupakan satu hal yang paling penting. Kita harus memberikan satu gambaran bahwa semua tantangan itu penting untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang menjadi pemahaman kita adalah apa yang kita bahas saat ini terkait tentang tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, ini merupakan permasalahan yang paling mendasar dan paling fundamental. Karena kita sederhana saja bisa membayangkan atau bisa menganalogikan ketika misalnya dalam suatu pembangunan perdesaan sudah terjadi pembangunan atau pemberdayaan sumber daya manusia, pengoptimalan sumber daya alam, atau even itu melakukan pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan itu. Yang terjadi adalah semua pembangunan itu akan sia-sia ketika misalnya hal yang esensial seperti lingkungan ini tidak diperhatikan. Bayangkan ketika perdesaan itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam yang sudah dioptimalkan, tapi di daerah tersebut mengalami kerusakan lingkungan, banjir datang setiap minggu, terus adanya cuaca ekstrim, adanya wabah penyakit yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, ini kan ibaratnya pembangunan itu sia-sia gitu kan teman-teman. Pembangunan itu sia-sia. Nah, sehingga pada akhirnya mengapa kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi satu sektor yang paling fundamental dan esensial, ya karena memang tantangan ini merupakan tantangan yang harus paling utama diperhatikan dan diselesaikan tanpa bermaksud untuk menyampingkan tantangan-tantangan yang lain gitu. Nah, sekarang mari kita lihat. Perubahan iklim ini dalam status quo memang menjadi suatu persoalan global yang sudah dibahas oleh semua negara. Bahkan 100
negara pun juga sudah memiliki komitmen yang sama gitu untuk bagaimana pada akhirnya mengatasi yang namanya climate change ini. Nah, pertama yang harus kita pahami bahwa perubahan iklim atau isu mengenai lingkungan memang awalnya ini merupakan sebuah isu yang dibilang lemah gitu atau soft isu kalau dalam diskursus hubungan internasional. Tapi dengan beriringnya perkembangan zaman, sekarang isu lingkungan ini sudah menjadi yang namanya hard issue. Artinya, ketika sebuah isu sudah bertransisi dari soft issue menjadi hard issue, berarti ada suatu kegentingan, ada suatu dampak yang berbahaya pada isu tersebut apabila tidak diperhatikan. Sederhananya, militer bisa menjadi hard issue karena ketika militer tidak diperhatikan, perang itu akan terjadi. Nah, begitu juga lingkungan. Ketika lingkungan misalnya tidak diperhatikan, perang pun akan terjadi, bukan perang antara manusia dengan manusia, tapi perang antara manusia dengan alam, yang notabene kita tidak bisa melawan alam gitu. Nah, inilah mengapa lingkungan itu sudah menjadi yang namanya hard issue. Nah, mengapa pada akhirnya lingkungan ini menjadi hard issue dan menjadi kegentingan semua negara yang ada di dunia? Satu, yang harus kita pahami bahwa saat ini kita sedang mengalami yang namanya darurat iklim. Bahkan even sekarang sudah ada aksi ambisius melalui SDGs, yaitu merupakan rencana aksi global, atau sekarang sudah ada penetapan komitmen Paris Agreement yang di dalamnya berisi NDC, net zero emission, itu terus bagaimana mengatur kenaikan temperatur 1,5 derajat sampai 2 derajat Celcius tiap tahun. Tapi aksi ambisius itu akan sangat sulit untuk direalisasikan apabila itu hanya sebuah perjanjian tanpa aksi konkret gitu. Karena even sampai sekarang, Paris Agreement atau SDGs yang sudah terbentuk dari 2015 atau bisa dikatakan 6 tahun yang lalu, para pengamat atau pemerhati lingkungan itu masih bisa memprediksi bahwa di tahun 2025 itu kita akan tetap mengalami kenaikan suhu sebanyak 1,5 derajat Celcius dalam setahun. Dengan persentase yang tidak main-main teman-teman, sampai 40%. Nah, ini kan menandakan bahwa dengan suhu yang sekarang sudah ekstrim saja, kita sudah mengalami banyak keluhan. Kita sudah mengalami di daerah perdesaan, sudah mengalami banyak permasalahan. Bagaimana ketika misalnya suhu itu naik lagi sebanyak 40% atau sebanyak 1,5 derajat Celcius. Ini kan menandakan bahwa perubahan iklim sudah menjadi suatu hal yang sangat urgent, dan perubahan iklim merupakan suatu permasalahan yang serius yang harus kita selesaikan, even itu tidak hanya dalam pembangunan pedesaan, tapi bagaimana juga dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau development sustainability. Nah, mungkin terkait tentang perubahan lingkungan, sedikit gambaran dari saya sebelum nanti secara spesifik dibahas mengenai perdesaannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Yaser. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mas Yaser. Ya, terima kasih Putu Arya. Perspektif yang diberikan oleh Putu Arya sebenarnya menarik ya, karena pertama saya pernah dengar juga apa kata Ridwan Kamil kalau nggak salah, pembangunan itu bukan berarti kita membangun gedung-gedung besar, tetapi kita membangun peradaban yang nyaman. Itu. Dan untuk ngomongin tentang komitmen negara-negara, banyak yang sudah menandatangani Paris Agreement, cuman mungkin belum melakukan langkah konkret untuk mengatasi atau memitigasi perubahan iklim tersebut. Dan itu juga menjadi PR untuk bukan hanya negara, tetapi semua aktor yang terlibat pada proses memitigasi perubahan iklim tersebut. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal lihat perspektif dari Trisna mengenai kerusakan lingkungan. Silahkan, Trisna. Ya, terima kasih ya, Ser, atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Nah, jadi perubahan iklim yang sudah dijelaskan oleh Arya tadi itu sebenarnya apabila ditelaah lebih lanjut, sangat dipengaruhi oleh ulah manusia atau kecerobohan dari manusia itu sendiri. Nah, ulah manusia yang menyimpang dan tidak memperhitungkan keseimbangan alam akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yang salah satunya akan berdampak pada perubahan iklim secara global. Memang kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh faktor alamiah atau bencana alam yang tidak dapat dikendalikan oleh tangan manusia, seperti gunung meletus, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui bahwa sebagian besar bencana alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu sendiri terjadi karena ulah manusia. Misalnya, pembangunan rumah di atas saluran air, yang kemudian memicu banjir, kemudian penggundulan hutan, yang menyebabkan tanah longsor, abrasi,
kebakaran hutan, atau bahkan pemanasan global yang meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan perubahan iklim secara global. Perubahan iklim secara global dapat terjadi karena efek rumah kaca yang menyebabkan suhu rata-rata di seluruh bumi meningkat, sehingga menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global tersebut kemudian mengubah berbagai struktur iklim seperti naiknya air laut, penguapan di udara, dan berubahnya pola curah hujan karena tekanan udara yang tidak seimbang. Kemudian, pada intinya, kerusakan lingkungan yang terjadi yang dapat menyebabkan perubahan iklim itu sebenarnya juga berfungsi sebaliknya. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Artinya, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, atau penggunaan kendaraan bermotor dan alat elektronik, serta kegiatan seperti penebangan hutan secara liar, merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang memicu peningkatan suhu bumi dan menyebabkan perubahan iklim secara global. Kemudian sebaliknya, perubahan iklim secara global tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti terjadinya hujan asam karena turunnya uap air di udara, atau bahkan pengikisan lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap radiasi sinar UV dari matahari, di mana sinar tersebut apabila mencapai bumi dalam jumlah yang besar akan sangat berbahaya bagi manusia. Nah, selain itu, perubahan iklim juga dapat menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu, misalnya kemarau yang berkepanjangan, dan musim hujan yang berkepanjangan yang dapat memicu banjir. Pada intinya, perubahan iklim global sangat berdampak pada keseimbangan lingkungan. Dan hal itu tentunya berdampak pula pada kehidupan manusia di berbagai negara, tentunya khususnya di wilayah pedesaan. Terima kasih, sekian perspektif saya tentang kerusakan lingkungan. Saya kembalikan lagi kepada Yaser. Ya, terima kasih Sally. Perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan sama-sama berkaitan ya, karena membahas isu tentang alam dan juga sama-sama bisa kita untuk mencoba untuk mengatasi atau mengurangi dampak yang terjadi dari kedua hal tersebut. Nah, teman-teman, tadi kita udah mendengar perspektif tentang perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan ya. Coba kita tarik dan kaitkan dengan pembangunan pedesaan. Mungkin ada yang mau memberikan perspektifnya mengenai perubahan iklim di pedesaan. Mungkin saya mau memberikan pandangan saya, Sir. Oh ya, silahkan Mas Ilham. Ya, saya ingin memberikan pandangan mengenai perubahan iklim di desa itu sendiri. Sebelumnya, tadi telah disinggung oleh Arya juga mengenai perubahan iklim secara global yang bahkan sedang diusahakan untuk dihentikan oleh dengan perjanjian Paris Agreement gitu. Lalu juga tadi dijelaskan mengenai kerusakan lingkungan juga oleh Sally, yang mana kerusakan lingkungan ini merupakan salah satu penyebab dari perubahan iklim secara global gitu. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ini sejatinya memiliki korelasi yang sangat erat menurut saya. Saya akan mengelaborasikan lagi korelasi kedua peristiwa tersebut melalui peristiwa yang ada di desa. Jadi menurut saya pada desa itu perubahan iklim dipengaruhi oleh dua kasus. Yang pertama adalah perubahan iklim yang terjadi karena dampak dari perubahan iklim secara global itu sendiri. Perubahan iklim ini bukan hanya terjadi di dalam desa tersebut, tetapi juga sudah menyeluruh secara global. Salah satu dampak dari perubahan iklim ini adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan dampak perubahan iklim dalam jangka panjang ya. Meskipun demikian, pemanasan global dapat sangat membahayakan lingkungan. Untuk itu perlu adanya pencegahan untuk hal tersebut gitu. Salah satunya yang tadi sudah dijelaskan oleh Arya gitu, yaitu adanya aksi nyata gitu, bukan hanya perjanjian-perjanjian oleh banyak negara gitu. Lalu yang kedua adalah pada desa masing-masing itu. Desa merupakan wilayah yang identik dekat dengan alam ya. Akan tetapi
untuk memajukan desa, semakin lama desa dikembangkan menjadi wilayah industrialisasi. Industrialisasi ini sendiri juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah industrialisasi yang masih memanfaatkan alam di desa tersebut, serta melestarikannya. Industrialisasi ini sangat bagus menurut saya untuk kelestarian alam itu sendiri, serta mencegah perubahan iklim. Lalu industrialisasi dengan pemanfaatan alam ini biasanya merupakan bentuk industrialisasi pariwisata gitu, dengan pemanfaatan alam. Dengan industrialisasi pariwisata ini akan ada banyak wisatawan yang datang ke wilayah tersebut ya pastinya. Untuk itu penting adanya warga tersebut tuh dalam pengelolaan sampah yang datang dari luar wilayah untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Ya, apabila tidak akan sangat mempengaruhi lingkungan di wilayah desa tersebut gitu. Yang kedua adalah industrialisasi dengan pembangunan pabrik-pabrik di wilayah desa. Industrialisasi ini sama dengan industrialisasi yang ada di kota-kota. Dengan semakin banyaknya kebutuhan harian manusia juga, maka harus diimbangi juga dengan banyaknya produksi produk tersebut ya. Nah, industrialisasi ini mencukupi kebutuhan produk di wilayah pasar tersebut. Akan tetapi industrialisasi ini juga perlu concern yang lebih dalam lagi gitu dalam outputnya gitu, bukan hanya memperhatikan demand dan supply, tetapi juga industrialisasi ini harus memperhatikan alam juga gitu. Apabila pengelolaan limbah dari industrialisasi ini tidak baik, maka akan sangat mempengaruhi lingkungan dan juga dalam jangka panjang akan mempengaruhi iklim dari desa tersebut. Gitu, Sir. Ya, mungkin kita langsung tarik lagi ke kita kaitkan lagi ke kerusakan lingkungan, karena kayak pembuangan limbah ke sungai itu kan termasuk kerusakan lingkungan ya teman-teman. Mungkin ada yang mau memberikan perspektifnya tentang kerusakan lingkungan di desa, silahkan. Aku mungkin mau berpendapat ya, Sir. Ya, silahkan Lavin. Oke, terima kasih ya, Sir, atas kesempatannya. Nah, di sini saya mungkin akan melanjutkan pendapat dari Ilham, dan yang akan saya bahas di sini adalah kerusakan lingkungan di daerah pedesaan. Memang, selain perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup menjadi masalah lain yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pedesaan. Seperti yang kita semua tahu, daerah pedesaan yang dapat dibilang masih cukup kaya dengan sumber daya alam dan juga cukup dekat dengan sumber-sumber bahan baku, menjadikan daerah-daerah ini menjadi hinterland kota. Meskipun di satu sisi, hal ini dapat membawa kemajuan bagi daerah pedesaan tersebut, tentu ada dampak negatif yang mengiringinya, yakni dampaknya terhadap lingkungan yang ada di sekitar daerah pedesaan tersebut. Nah, contoh dari industri yang merusak lingkungan ini, salah satunya adalah industri pertambangan, seperti penambangan pasir. Industri pertambangan memang merupakan salah satu industri utama pemerintah untuk menambah devisa dan juga sebagai pembuka lapangan kerja. Namun, industri pertambangan adalah industri yang cukup mengubah struktur lingkungan, bahkan dapat dibilang sampai merusak jika tidak diatur dengan benar. Terkait kerusakan lingkungan sendiri, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Negara kita, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini disebutkan bahwa perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat lagi berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Industri pertambangan ini dapat kita kategorikan merusak lingkungan jadinya. Yang salah satunya ditunjukkan oleh erosi, yaitu proses pengikisan atau perpindahan massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terjadinya erosi ini tentu berdampak besar bagi ketahanan lingkungan atau environmental sustainability di daerah pedesaan nih. Karena sebagai daerah yang pastinya bergantung pada agrikultur atau pertanian, erosi dapat mengurangi produktivitas dalam sektor agrikultur ini, sekaligus meningkatkan potensi longsor di daerah pedesaan. Terus juga dampak lain dari industri penambangan pasir yang tidak dikelola dengan baik itu adalah berkurangnya ketersediaan air. Padahal di daerah pedesaan itu kan mereka sangat bergantung pada air untuk
misalnya untuk irigasi dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga struktur tanah di sekitar lokasi penambangan pasir itu menjadi berubah karena lapisan tanah yang subur terkikis akibat erosi itu. Selain dari pertambangan pasir, kekhawatiran yang sama tuh sebenarnya juga dimiliki oleh daerah-daerah pedesaan yang dijadikan sebagai lokasi penambangan batu kapur. Nah, kekhawatiran ini yang dimaksud adalah sama seperti tadi, yaitu ancaman longsor dan juga perubahan struktur tanah. Tapi untuk daerah pedesaan yang menjadi penambangan batu kapur, ada kenyataan bahwa lubang bekas galian tambang itu banyak yang tidak dimanfaatkan kembali. Akibatnya karena lubang ini menjadi lahan terlantar gitu, perlu anggaran lebih dari pemerintah setempat untuk mereklamasi lahan tersebut agar kembali menjadi lahan produktif. Nah, sehingga dari uraian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa dalam kaitannya dengan pemberian izin usaha di daerah pedesaan, khususnya dalam usaha pertambangan ini, industri pertambangan, masyarakat serta pemerintah setempat perlu berusaha untuk lebih kritis dan lebih selektif dalam memberikan izin usaha. Selain itu juga penting nih bagi tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, misalnya pemerintah pusat, untuk lebih sering melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan industri di daerah-daerah pedesaan. Misalnya mereka tuh sesuai dengan AMDAL atau enggak, terus penanggung jawab dari proyeknya itu siapa, gitu-gitu. Dan juga penting bagi pemerintah dan juga pemilik-pemilik usaha untuk tidak hanya berorientasi pada pendapatan ekonomi, seperti yang tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Ilham. Karena jika lingkungan hidup di sekitar daerah pedesaan itu sudah rusak, diperlukan waktu yang sangat lama atau bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali. Dan juga dengan kata lain, seperti yang sudah disebutkan oleh Arya di awal diskusi, kerusakan lingkungan akan menjadikan pembangunan yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kesadaran dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, masyarakat, sampai pemilik usaha itu sangat dibutuhkan gitu untuk menjaga lingkungan. Mungkin dari aku segitu sih, ya, Ser. Aku selanjutnya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih, Lavin. Mungkin aku setuju ya tentang bahwasanya penduduk setempat dan juga pemerintah harus mengkritisi dan ikut mengawasi jalannya pertambangan atau penggalian ya. Karena selain itu kan juga nanti ujung-ujungnya mereka yang ngerasain ya. Mulai dari hal positifnya, hal negatifnya mereka yang ngerasain. Dan hal kritis itu emang harus dijalankan oleh penduduk setempat gitu. Karena mereka yang akan ngerasain hal kayak kerusakan jika perusahaan tambang tersebut tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin selanjutnya Mutia Latifah mau menjelaskan tentang studi kasusnya. Ya, terima kasih ya Yasir sebagai moderator. Di sini aku mau menjelaskan studi kasus tentang perubahan iklim dan kerusakan lingkungan desa yang ada di berbagai negara di dunia ini. Kayak yang sebelumnya udah dijelasin kalau industrialisasi dan modernisasi itu memang membawa dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian desa ya. Desa bisa terlepas dari kemiskinan dan menjadi bagian wilayah yang maju, tidak lagi terbelakang seperti desa-desa yang ada di zaman dulu. Tapi mirisnya industrialisasi dan modernisasi ini juga membawa dampak negatif yang cukup besar bagi lingkungan di sekitar perdesaan. Padahal desa merupakan wilayah yang identik dengan alamnya yang masih asri dan dapat menyeimbangi kota yang sudah cukup banyak dengan polusi. Mirisnya, permasalahan lingkungan ini tidak hanya terjadi di satu atau dua desa di beberapa negara aja, melainkan terjadi di banyak desa di seluruh penjuru dunia. Sebagai contoh di Indonesia, kayak yang tadi udah Lavin jelasin tentang penambangan pasir. Salah satunya yaitu di Desa Keningar yang berada di wilayah kawasan Gunung Merapi. Di desa ini terjadi aktivitas penambangan pasir yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat desa dan perusahaan-perusahaan di sekitar. Mirisnya, penambangan pasir ini tidak dibarengi dengan wawasan lingkungan, sehingga lingkungan perdesaan menjadi rusak, seperti adanya erosi, penyerapan air tanah yang terganggu, air tanah yang rusak, juga menyebabkan banjir. Polusi udara di sekitar desa juga semakin meningkat, padahal desa ini tadinya merupakan wilayah yang sejuk dengan udara yang bersih dan segar. Namun karena adanya aktivitas penambangan pasir ini,
polusi di desa meningkat dan udara di desa menjadi semakin panas. Selain di Indonesia, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan juga terjadi di wilayah Kusadasi, salah satu daerah di Turki yang terkenal dengan pariwisatanya. Pembangunan pariwisata di wilayah Kusadasi ini memajukan wilayah dan menjadi destinasi wisata yang cukup digemari oleh wisatawan yang berkunjung ke Turki. Namun, adanya destinasi wisata ini membawa kerusakan lingkungan yang cukup besar, antara lain deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, penipisan ozon, perubahan iklim global, polusi, dan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Mirisnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu akan adanya kerusakan lingkungan ini. Masyarakat menganggap kalau kerusakan lingkungan dan menjaga lingkungan desa itu adalah tanggung jawab pemerintah. Masyarakat tidak perlu terlibat dalam menjaga lingkungan desa. Padahal pandangan ini sangat salah. Bukan cuma pemerintah, aktor yang harus menjaga lingkungan pedesaan, masyarakat sebagai aktor yang terlibat langsung dan sangat dekat dengan wilayah pedesaan seharusnya juga bisa menjadi aktor penting yang menjaga lingkungan desa itu sendiri. Selanjutnya yaitu di negara Pakistan. Di wilayah Pakistan, permasalahan yang terjadi yaitu erosi yang cukup parah sehingga debit air lautnya menjadi meningkat dan menenggelamkan permukiman masyarakat dan membuat lahan yang tadinya digunakan masyarakat sebagai lahan pertanian menjadi rusak. Masyarakat terpaksa harus pindah permukiman dan berganti profesi. Yang tadinya sebagai petani, kini harus berprofesi sebagai nelayan. Untuk kasus kerusakan lingkungan ini, pemerintah Pakistan sudah melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu penanaman mangrove di sekitar pantai. Tapi kayak yang kita tahu, kalau mangrove yang ditanam itu nggak bisa langsung besar dan langsung menanggulangi kerusakan lingkungan yang ada. Mangrove ini perlu waktu yang cukup lama untuk besar dan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Dari berbagai contoh yang udah aku sebutin tadi, ternyata banyak lingkungan perdesaan yang mengalami kerusakan akibat pembangunan, industrialisasi, dan modernisasi. Masyarakat desa sebagai aktor yang terlibat langsung dalam menjaga lingkungan perdesaan malah nyatanya seperti acuh tak acuh. Mereka menganggap kalau pemerintah adalah aktor penting yang harusnya menjaga lingkungan perdesaan. Padahal untuk menjaga lingkungan perdesaan bukan hanya pemerintah atau masyarakat desa saja yang harus terlibat. Semua aktor harus terlibat untuk menjaga lingkungan perdesaan supaya tidak tambah rusak. Tanggung jawab menjaga lingkungan ini tidak bisa dibebankan ke satu dua aktor, melainkan kewajiban kita bersama. Karena lingkungan yang telah rusak akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya, bahkan hampir tidak mungkin untuk diperbaiki seperti semula. Sekian dari aku ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dilihat dari contoh-contoh dan studi kasus yang sudah diberikan oleh Mutia Latifah, ini semakin mendukung ya bahwasannya isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan itu menjadi isu krusial saat ini hingga 100 tahun ke depan, entah ya 20 tahun, jangan kan 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan juga mungkin udah terasa. Bahkan sampai sekarang juga udah terasa ya, cuman mungkin kita belum menyadarinya gitu. Dan benar apa kata teman-teman semua yang menyatakan bahwa bahwasannya isu ini itu bukan hanya urusan satu aktor saja, tapi semua aktor yang terlibat, yang hidup di dalamnya itu perlu berkolaborasi dan setidaknya menunjukkan bahwasannya kita tuh peduli akan tempat tinggal kita gitu. Karena banyak kok terutama kayak di perkotaan ya, nggak tahu kayak di pedesaan, kayak misalkan banjir, nyalahinnya pemerintah. Padahal kita sendiri belum tentu kayak udah melakukan contoh buang sampah sembarangan atau lain sebagainya. Itu kita harus koreksi diri juga kan teman-teman. Mungkin aku bisa narik kesimpulan dari awal sampai akhir ya. Ini perubahan iklim dan kerusakan lingkungan merupakan sebuah tantangan yang sama-sama berbasis pada isu lingkungan. Semua negara harus memiliki komitmen dan aksi ambisius untuk mewujudkan lingkungan yang jauh lebih baik, khususnya dalam memitigasi perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan.
Industrialisasi dan modernisasi membawa dampak yang positif, namun di sisi lain, regulasi atau perizinan harus dikaji dan dikritisi demi terjaganya lingkungan. Dan dari contoh-contoh yang sudah disebutkan dan penjelasan yang sudah disampaikan, dapat kita lihat banyak dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kerusakan alam ini, kerusakan lingkungan ini. Tanggung jawab menjaga lingkungan pedesaan harusnya tidak dibebankan pada satu atau dua aktor saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama demi terjaganya bumi yang mulai rusak. Aku mau nyampein sedikit kutipan dari seorang pencinta alam, namanya John James Audubon. Dia tuh bilang kayak gini, seorang konservasionis sejati adalah orang yang tahu bahwa dunia tidak diberikan oleh ayahnya, tetapi dipinjam dari anak-anaknya. Dan ini menjadi tugas kita sebagai generasi penerus, bahwasannya nanti kita jangan berpikiran seperti orang tua kita, bahwasannya nih dunia saya berikan kepada kamu, tapi kita pinjam supaya anak-anak kita tuh nggak ngerasain kayak dunia yang nggak enak, nggak nyaman ditempatin gitu. Mungkin segini diskusi kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, dan terima kasih, diskusinya menyenangkan sekali ya, dan sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya, makasih. Sampai jumpa. Terima kasih semua.